Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faidatun tata'allaqu bi salatin nafl fil bait. Ada faedah yang berkaitan dengan salat sunnah dilaksanakannya di rumah. Salatun nafl fil bait afdalu minas salat fil masjid. Bal hatta afdal minas salat fi jawfil Ka'bah. Salat sunnah dilaksanakan di rumah itu jauh lebih afdal daripada didirikannya di masjid. Bahkan lebih afdal daripada melaksanakannya di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah. Coba bayangkan, di dalam Ka'bah saja tetap lebih afdal kalau sholat sunnah dilaksanakannya di rumah. Karena ada beberapa hadis yang menerangkan itu. Salah satunya ada riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul mar'i fi baitihi afdal min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah." Rawahu Abu Daud. Salatnya seseorang di rumahnya itu lebih afdal daripada salatnya di masjidku ini, kecuali salat yang wajib. Berarti jika salat sunnah lebih afdal dilaksanakannya di rumah, kecuali salat yang wajib. Kalau salat yang wajib, maka lebih afdal didirikannya atau dilaksanakannya di masjid. Dan juga ada satu riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Muttafaqun alaih, ay la taj'aluha mahjuratan min as-salati kal kubur. Apa kata Rasulullah? Jadikanlah di rumah-rumah kalian bagian dari sholat kalian. Dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Maksudnya jangan kita menjadikan rumah-rumah kita kosong daripada sholat, seperti kuburan yang tidak digunakan untuk sholat. Maka dari itu, melaksanakan sholat sunnah di rumah itu lebih afdal daripada melaksanakannya di masjid. Bahkan melakukan sholat sunnah itu lebih afdal daripada melaksanakannya di dalam Ka'bah. Apa sih sebabnya? Wali anna sholata fil baiti ab'adu minar riya. Karena sholat sunnah jika dilakukan di rumah itu jauh daripada riya. Walikai ta'uda barakatus salati alal bait wa ala ahli. Juga nanti keberkahan salat itu akan kembali kepada rumah dan juga kepada penghuni rumah. Tapi ada beberapa pengecualian yang dimana jika kita melakukan salat di masjid itu lebih afdal daripada melaksanakannya di rumah. Yang pertama as-salatul maktubah, itu jelas. Salat yang wajib, awil mandurah atau salat nazar. Salat nazar dikerjakannya di masjid itu lebih afdal. Atau yang kedua salatul mu'takif fil masjid. Salatnya orang yang beriktikaf di masjid, maka lebih afdal melaksanakannya di masjid. Terus yang ketiga, man kana ya'lam annahu idza dhahaba ilal bait annahu sayatakasal anha. Bagi orang yang tahu bahwa jika dia kembali ke rumah, dia bakalan malas untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka dia lebih afdal melaksanakan sholat sunnahnya di masjid. Karena kalau ketika datang ke rumah, dia nggak mungkin sholat sunnah. Makanya lebih baik dia melaksanakan sholat sunnah di masjid. Terus yang keempat, sholat duha. Sholat duha itu lebih baik dilaksanakannya di masjid. Wal istikharah, dan juga sholat istikharah lebih baik dilakukannya di masjid. Wa qabliyatul jum'ah, dan juga salat qabliyah jum'ah itu
lebih baik dilakukannya di masjid. Wa sunnatul ihram, wa sunnatul thawaf juga lebih afdal dilaksanakannya di masjid. Wal gudum minas safar, dan juga datang dari bepergian itu sunnah dan juga lebih afdal dilaksanakannya di masjid. Yang kelima, an-nafilah allati tustahabu fihal jamaah. Salat sunnah yang disunnahkan didirikannya berjamaah. Salat sunnah yang dianjurkan melaksanakan salat sunnah tersebut berjamaah, maka lebih afdol didirikannya di masjid. Contoh, kasolatit tarawih, seperti salat tarawih, dan juga salat istisqa, wa salatai al-kusufain wal idain, dan dua salat kusuf, gerhana bulan dan juga gerhana matahari, dan juga salat idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, maka lebih afdol didirikannya atau dilaksanakannya di masjid. Faidatun ja'a fil hadis. Annal bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama'i kama tatara an-nujumu li ahli al-ard. Wa fil akhar mathalul bait alladhi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan tampak bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bintang-bintang tampak bercahaya bagi penduduk bumi. Kita kalau melihat bintang itu kan kelihatan. Penduduk bumi kalau melihat bintang kelihatan. Begitu juga rumah-rumah yang dibaca Al-Quran, maka penduduk langit pun akan melihat rumah dibacakan Al-Quran. Masya Allah. Juga ada dalam satu hadis yang lain, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah, dibuat zikir, dibuat ngaji, dibuat ratiban, dibuat maulidan. Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, perumpamaannya adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang mati seperti rumah yang tidak pernah digunakan untuk zikir kepada Allah. Kalau rumah yang digunakan untuk zikir, ngaji, maka seperti orang yang hidup. Ada riwayat lagi, al-baitu idza tuliya fihi kitabullah ittasa'a bi ahlih wa kathura khairuh wa hadarathul malaikah wa kharajat minhu syayatin wal baitul ladzi lam yutla fihi kitabullah dhaqa bi ahlih wa qalla khairuh wa kharajat minhul malaikah wa hadarathu syayatin. Apa kata Rasulullah? Rumah yang dibacakan kitab Allah di dalamnya akan menjadi lapang bagi penghuninya. Biarpun rumahnya kecil, tapi kalau digunakan untuk baca Quran, digunakan ngaji, maka penghuni rumah itu merasa rumah itu lapang, berkah, hati penghuninya juga enak, adem, ayem, tentrem, luar biasa. Dan juga kebaikannya bertambah. Makin bertambah keberkahannya, makin bertambah kebaikannya. Juga yang lebih dahsyat lagi, para malaikat hadir di dalamnya. Para malaikat hadir di dalamnya dan setan-setan akan keluar darinya. Jadi kita tinggal pilih. Kalau ada malaikat,
setan akan pergi. Kalau sudah ada setan, malaikat juga nggak mungkin masuk. Nah, cara untuk supaya rumah kita itu ditempati oleh para malaikat, arwahus salihin, maka gunakanlah rumah itu, pergunakan untuk mengaji Quran, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan kitab Allah, tidak digunakan untuk mengaji, akan menjadi sempit bagi penghuninya. Walaupun itu rumah besar. Walaupun rumahnya besar, tapi kalau tidak digunakan untuk ngaji, tidak digunakan zikir, ingat sama Allah, maka akan menjadi sempit bagi penghuninya. Merasa sempit. Dan juga kebaikannya berkurang. Qalat fihi al-barakah. Sedikit sekali keberkahannya. Para malaikat keluar darinya, dari rumah itu, dan setan-setan yang hadir di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, jika setan sudah masuk, malaikat nggak mungkin masuk. Jika malaikat sudah berada di rumah, setan pun tidak berani akan masuk ke rumah tersebut. Jadi, ini beberapa faedah yang insya Allah kita bisa mengamalkan daripada fawaid yang tadi saya bacakan. Maka kita harus berusaha agar supaya rumah kita dihadiri oleh para malaikat, dan juga kita berharap, kita minta sama Allah agar supaya rumah kita makin berkah, penghuninya makin lega, penghuninya makin tentrem, adem, ayem. Maka amalkan apa yang tadi diterangkan, beberapa hadis dan juga apa yang dikatakan oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.